Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaih wa harrama syifah wa ana alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi tugas untuk mengisi jihad. Sebenarnya awalnya Bapak Ustadz Haji Wijaya, entah kenapa harus jadi saya ini. Tebu-tebu Pak Iwan mendadak harus menggantikan Pak Ustadz Wijaya katanya. Pas ke dia ayah Pak Ustadz Wijaya. Jadi gimana ini Pak Iwan? Mana Pak Iwan? Saya harus menggantikan Pak Ustadz Wijaya, RPT ayah Pak Ustadz Wijaya. Saya kan jadi malu atuh. Ya. Jadi dina gambar nama foto saya ringarana Ustadz Wijaya SE gitu. Jadi saya juga bingung gitu. Jadi yang harus ngasihnya siapa ini yang harus ngasih materinya. Jadi gimana maksudnya itu teh? Kedua-duaan harusnya duet. Setik selang tadnya setengah selang tad lah. Amplopna bagi dua dan naon. Oh, dan naon lah. Saya memang hari ini juga akan melaksanakan tugas jam 6 karena profesi saya memang penghulu. Jadi kalau hari libur Sabtu Ahad kebanyakan orang menikahkan, dan hari ini pun tugas saya ada tiga tempat. Kalau nggak bayangkan amplopnya bayarnya malah langsung wih sana nangis. Wih. Jadi saya menjadi ASN di Kementerian Agama 2003 Desember dan menjadi penghulu mulai 2005 14 September. 20 tahun, hampir 20 tahun jadi penghulu. Apa tugas penghulu itu? Mencatat dan memandu akad nikah. Tentu selama 20 tahun ini saya akan berbagi pengalaman saja, bukan memberi ilmu tapi berbagi pengalaman saja ya. Bukan hanya pengalaman ketika mancing ya, tapi ketika melaksanakan tugas ya. Nah, saya mulai dari cerita mertua saya. Ini bukan pengalaman saya sendiri. Anak mertua saya itu ada 5. Ya, saya juga sama 5. Tentu dari antara 5 anak itu pasti berbeda. Termasuk dalam hal kesejahteraannya, rizkinya beda. Rizkinya beda, tingkat kesejahteraan hidupnya beda. Mungkin ada satu yang ya kurang lah mungkin ya. Mungkin ada sedikit kesulitan ekonomi mungkin. Ditelusuri katanya ternyata antara suami dengan istrinya itu seseorang wedalna lalakina hari Sabtu awewena Salasa. Tah itu ya, jadi cenah
bakal sangsara terus cenah gitu. Lamun lalakina Sabtu awewena Salasa. Itu awalnya teh. Terus saya sendiri Sabtu lahirnya, istri saya Selasa, tapi saya benghar. Berarti kan salah tuhnya. Terus yang kedua, mengenai apa? Golongan darah. Ada juga saudara saya yang di Garut, anak-anaknya ada sedikit yang apa ya, kekurangan dalam inteligensi mungkin ya. Ada keterbelakangan. Katanya suaminya darahnya AB, istrinya O. Saya golongan darah AB, istri saya O, anak saya semuanya normal. Nah itu kan udah lagi ada ketidaksesuaian lagi kan. Kalau menurut saya yang tidak boleh itu suaminya darahnya A. Oh maaf, suaminya O yang tidak boleh itu. Istrinya A. Nanti anaknya jadi OA. Itu yang tidak boleh. Ya kalau hal itu dijadikan dasar, tidak ada syariatnya, maksudnya begitu. Gitu ya, tidak ada syariatnya. Terus penentuan hari dalam hal pernikahan misalnya, saya pernah melaksanakan tugas di Masjid Al-Fatihah di Jalan Gudang Utara. Jam 8 sudah sampai di tempat, seluruhnya sudah sampai di tempat, rombongan sudah sampai di tempat jam 8. Belum mulai acara, ketika saya tanyakan ke pengantinnya, kan sudah kumpul nih, kapan mulai acaranya? Nanti Pak harus jam 9. Cek saha nyecek guru abdi. Nah, mana mohon kan ngetang. Tuh, ngetang. Jadi sudah kumpul semuanya, kekeh belum boleh dimulai kalau belum sesuai dengan etangan guru. Padahal etangan itu kalau menurut saya boleh, tapi yang rasional. Kenapa harus jam 9? Persiapan dulu. Tata riasnya, konsumsinya, dan sebagainya. Kalau sudah semuanya kumpul dan siap, ya tinggal dimulai saja. Kemudian penentuan tanggal, boleh juga. Bagaimana rasionalisasinya? Logisnya, awal bulan. Kenapa harus awal bulan? Nah, yang undangannya masih banyak uang. Jangan sampai pertengahan bulan atau menjelang akhir bulan. Itu akan berpengaruh kepada amplop. Maksudnya kan begitu. Perhitungannya kan begitu harusnya. Tapi ini tidak. Hari ini jam sekian, tapi karena menurut perhitungan yang bukan logika. Gitu. Nah, sekarang saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan syariatnya. Dalam pernikahan, syariatnya itu tidak banyak. Ketika misalnya nih, pernikahan akan dimulai. Nah, ini saya contohkan ketika menghadiri pernikahan keturunan Arab. Mereka itu sangat simpel, tidak banyak memakai adat. Begitu kita sampai di tempat, keluarga perempuan dipisah, laki-laki dan perempuan pakai hijab. Nah, tempat akad di tempat laki-laki. Salawatan dulu, kemudian zikir dulu. Begitu rombongan pengantin laki-laki datang, yang perempuan langsung ke tempat perempuan, yang laki-laki langsung ke tempat akad laki-laki. Di situ langsung akad. Langsung akad. Dimulai dengan khutbah, kemudian ijab qabul, lalu penyerahan buku nikah, selesai. Saya langsung berangkat ke tempat lain. Tadi amplop hari tamah. Stay pohon. Kemungkinan transfer. Iya. Nah,
itu syariatnya sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan acara pernikahan yang lain, yang kebanyakan di kita. Karena Indonesia ini negaranya sangat luas, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam latar belakang pendidikannya juga, kemudian adat juga pasti berbeda. Nah, yang mohon maaf nih, yang agak ribet itu ternyata saudara-saudara kita dari Jawa. Saya pernah menghadiri pernikahan adat Jawa di daerah Setiabudi. Itu lama banget. Sebelum ijab kabul itu lama banget acaranya. Kita tahu kan ada ketika penentuan ini saja khitbah meminang. Itu segala macam acaranya, banyak sekali. Nah, kemudian sudah penentuan hari pernikahannya, begitu sudah ijab kabul, ada acara nincak no. Nincak no. Ternyata di Jawa Barat juga ada yang nincak no gitu. Ya. Itu dari Jawa, kemudian di Jawa Barat juga ada nincak no. Terus nincak no ya. Itu dari mana kira-kira Bapak? Ada yang tahu nggak ya? Saya juga kurang tahu itu. Yang jelas itu bukan syariat. Nincak no itu bukan syariat. Ya. Kalau bisa, yang adat seperti itu nggak usah deh. Nincak no-nya nggak usah. Nggak usah nincak no-nya mah ditinggalin aja. Kayaknya daripada ditincak no-nya, ya mending digoreng kayaknya. Ya. Diberikan ke pengantin mungkin lebih bermanfaat. Nah, kemudian setelah juga ada acara sawer. Sawer itu membagi-bagikan uang. Di dalamnya ada apa? Selain uang, ada beras. Ada beras. Ada lagi di dalamnya itu, ya, kalau bisa sih kalau memang mau saweran menurut saya, berasnya diganti dengan permen. Permen ya yang sudah ada bungkusnya. Ulah permen buligi. Permennya sudah ada bungkusnya. Kalau memang harus ya. Tetapi bagi-bagi uangnya bagus. Itu sedekah kan? Tinggal kita kemas saja sawernya dengan permen. Sebab kalau dengan beras itu sudah menjadi tabzir. Orangnya disebut mubazir. Aur-aur beras. Padahal kita ini sangat butuh beras, terutama malam Jumat. Kita ini butuh beras kalau malam Jumat. Ya. Nah, itu adat yang dua itu tadi, yang nincak no sama sawer itu adat, bukan syariat. Tetapi kalau memang mau dilaksanakan yang tadi, yang sawer, ya ganti saja dengan permen. Nah, yang nincak no itu gimana cara menggantinya saya juga nggak tahu lah. Apakah ganti dengan nincak yang lain mungkin? Ya. Yang jelas jangan telur lah. Ya. Jangan telur lah. Kemudian ada apa lagi yang menurut kita bukan. Begitu datang pengantin, ada adat yang boleh dilaksanakan. Datang pengantin, rombongan pengantin laki-laki, lalu ada acara sambutan dulu. Penyerahan. Dipimpin oleh Pak Ustadz. Menyerahkan pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Itu adat, tetapi itu tidak bertentangan dengan syariat. Lalu dibalas lagi oleh sambutan pihak pengantin perempuan. Menerima secara simbolis ya. Boleh, itu tidak ada kaitan dengan syariat. Itu adat memang. Dari Arab memang secara langsung gitu. Tapi tidak ada apa-apa. Itu adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Silakan. Kemudian ada lagi membawa hantaran-hantaran. Kan? Di situ ada makanan, ada wolu, ada baju, ada sepatu, bahkan ada selimut yang digambar manuk. Ayah teteh. Ya. Soang. Menurut saya memang itu nggak apa-apa. Ya.
Tapi yang lebih penting lain simut nu digambar manuk, tapi manuk nu dijero simut. Terawewe mah. Nah, boleh saja. Nah, itu adat, tapi itu tidak bertentangan. Sok itu nana. Dan memang ayeuna mah wadah-wadahnya saja sudah bermacam-macam variasinya. Teu kudu nyieun urang wadahna teh. Banyak sewaan-sewaan. Dan itu sebenarnya simbolis. Itu teh drama sebenarnya mas sandiwara. Dan pihak awewe oge geus apaleun eta teh. Balanyana oge da bareng pan. Bareng balanyana oge. Itu drama sebenarnya. Ya enggak apa-apalah gitu ya. Itu drama itu da apalun atuh. Apaan bareng balanyana oge pan sepatu teh kudu diajaran heula meureun. Baju harus diajaran heula. Tapi kan drama itu betul naon. Jadi ketika disambut, alhamdulillah hantarannya banyak sekali. Panjang maneh balanyana oke. Alhamdulillah, terima kasih atas pemberiannya dari pihak laki-laki. Sangat banyak. Apaan bareng balanyana besar banyak. Itu drama gitu ya. Nah itu. Hal seperti itu bolehlah. Tetapi yang berkaitan dengan adat atau tradisi yang bertentangan tidak usah. Kemudian sebelumnya bahkan ada acara siraman. Siraman itu maksudnya ngamandian calon pengantin istri. Nah ini nih, coba kita lihat. Diperhatikan apa yang harus dihindarinya. Pertama, calon pengantin istri itu dimandian di tempat terbuka. Pakai sarung sadada. Sudah bertentangan itu kan? Sudah di tempat terbuka, kemudian tidak menutup aurat. KB hayang ngamandian. KB. Air hasil dari pemandiannya dibarawa. Diwaradahan ku ibu-ibuan boga gadis. Ternaun cenah. Ngarah enggal kawin cenah. Terus sudah bertentangan itu. Matak naon mandi sorangan ka jero WC. Pan bisa sorangan, pan geus gede tangan tentel. Sudah dipandian ku KBH. Pandian kan ini terbuka. Ganti sarung, kumaha lamun telat. Candi ganti geus merosot. Itu kan sudah jadi terbuka auratnya. Nah, hal seperti itu cobalah dihindari. Jadi kalau acara siraman jangan di tempat terbuka. Di tempat tertutup saja. Gitu. Jelas-jelas bertentangan itu. Kalau di tempat terbuka semuanya ngamandian, auratnya terbuka. Sebab pernikahan ini acara sakral, acara keagamaan, maka harus sejalan dengan aturan agama. Karena adat mah boleh masuk tapi seleksi. Diseleksi adatnya. Ulah KB asuh sebab bahaya itu. Kalau semuanya dimasukkan adat ke dalam syariat itu bahaya. Ada lagi acara apa? Parebut bakakak. Parebut bakakak. Ya tenan Allah eta meureunnya, tenan Allah bolehlah kalau parebut bakakak. Kalau tidak ada unsur yang bertentangan mah silakan parebut bakakak. Boleh mungkin ya. Tapi jangan pula beranggapan lamun menang seutik rezekina seutik ya tidak juga. Ya, hayam itu bakakak, ya nggak apa-apa silakan. Tapi kalau ada unsur yang bertentangan dengan Allah tidak boleh. Sebab acara pernikahan mah sakral. Dan ini adalah perintah agama. Iya mah keran can ye. Kalau kita dulu pernah mungkin melakukan itu ya tinggal bertobat saja. Sebab kalau misalnya pernikahan itu disisipi dengan adat yang bertentangan, bukannya rahmat yang bakal datang tapi laknat. Khawatirnya begitu. Kan kita ingin melaksanakan acara pernikahan itu sesuai dengan syariat karena memang ini jalan untuk mendapatkan rizki. Nikahilah oleh kalian buat perempuan-perempuan sebab perempuan itu bisa mendatangkan harta. Nah, lamun hiji istrina eta teh. Komo lamun leuwih ti hiji, pasti bakal lebih datang loba harta. Tapi ada orang yang can wani euy. Karena ngomong hungkul.
Karena gaya nu ngawe harus diblokir. Nah begitu, kalau kita ingin syariat itu dijalankan lalu mendatangkan rahmat, itu bagus. Tapi kalau syariat sudah banyak dimasukin adat yang bertentangan dengan syariat, malah bisa jadi laknat. Bahaya. Nah, jadi ketika mengadakan cara pernikahan ya harus ini dulu ya, harus diseleksi dulu. Termasuk WO-nya, penyelenggaranya, wedding organizer-nya, itu terkadang ada yang tidak selektif dengan adat. Ketika lamarannya ada apa? Ngeyuk suruh ya. Tarik-tarik gitu. Suami dengan istri, calon suami dengan istri, tarik-tarik benang gitu terus tarik-tarik. Nah, itu mungkin juga perlu kita seleksi ya. Sebab dalam aturan Islam, khitbah itu ada, meminang itu ada. Meminang itu artinya mengikat ya, mengikat seorang istri supaya tidak lagi menerima lamaran orang lain. Dan ketika melamar, istri itu boleh dilihat auratnya oleh calon suaminya melalui, bukan dia, melalui perempuan yang dekat. Mengecek keadaan fisiknya boleh. Mengecek keadaan fisik calon istri itu boleh, tapi bukanlah sendiri. Nitah kadulurna awewe. Kakaknya atau siapanya, tolong cek keadaan fisik dari calon istri saya. Kan dalam fikih begitu. Kita boleh menggagalkan lamaran kalau kita merasa tidak puas, ada sesuatu yang mengganjal dalam fisiknya. Boleh membatalkan. Nah, kita cari seseorang untuk di sebuah kamar tertutup untuk tolong saya disuruh oleh calon suamimu untuk mengecek fisik. Kalau misalnya sempurna, katakan sempurna. Kalau misalnya tidak, katakan. Lalu biar calon suami itulah yang menentukan apakah mau diteruskan pernikahan ini ya, atau tidak. Itu boleh. Tapi kalau perempuan ya tidak punya hak untuk mengecek fisik laki-laki, sebab perempuan mah dipilih bukan memilih. Jadi kalau kita mau melamar seseorang wanita, ya boleh dilihat auratnya oleh orang lain, tapi kan sebelumnya tidak kenal, gitu ya. Di zaman ayeuna mah taranitah batur ninggalin nanti, sok sorangan, dicek nanti langsung baru dak ayeuna. Itu bahayanya. Nah, begitu sudah acara pernikahan beres, kita ada acara resepsi. Dalam resepsi juga biasanya juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, saya kemarin belum lama undangan ke pernikahan teman orang Posindo. Dia menerapkan syariat. Pertama, tempat resepsinya dipisah. Laki-laki dengan perempuan. Harusnya begitu. Jadi yang undangan laki-laki ke tempat laki-laki. Dan pengantin laki-laki. Ibu-ibunya ke tempat perempuan dengan pengantin perempuan. Jadi pengantin nanti masing-masing di dua tempat. Itu kemarin acaranya dicantiki di sana di atas. Pertama itu pemisahan tempat resepsinya laki-laki dan perempuan. Yang kedua kan tentu itunya juga berpisah, prasmanannya berpisah. Nah, kebanyakan di kita digabung laki-laki dan perempuan dalam satu gedung, onangan yang ngalut, salaman dengan pengantinnya juga ngalut bareng, laki-laki dan perempuan, antri di parasmanannya juga bareng, laki-laki dan perempuan pada dempel. Itu tidak boleh. Kalaupun tidak berpisah tempatnya, parasmanannya pisah ke bapak-bapak jeung ibu-ibu. Ulah pagelak-gelak lalaki jeung awewe jeung batur. Pagelak tidak boleh. Jadi parasmanan laki-laki di sini, parasmanan perempuan di tempat ini. Minimal seperti itu. Kalau ingin sesuai syariat, ulah aja pagelak-gelak, tidak bisa. Dalam parasmanan. Setelah kita makan, ngambil makanan, dalam Islam harus selalu diingatkan, ngambil sebatas kemampuan perut, tidak boleh bersisa.
Silakan Bapak perhatikan ketika di pernikahan dalam acara pesta, ada nggak piring yang bersih tidak bersisa? Pernah nggak melihat? Apa mungkin bapak-bapak mungkin yang suka menyisakan? Kalau saya tidak pernah menyisakan, yang senok-senoknya saya makan. Jadi kalau saya dengan istri, saya ngambil, istri ngambil sedikit, saya juga sedikit. Cadangannya di istri saya nanti. Kalau saya pengen nambah di istri saya. Gitu. Saya sama Ustaz Qadir sama kayak gitu. Jadi kalau saya sudah habis, istri saya belum habis, saya habiskan punya istri. Itu tanggung jawab kita itu loh. Kalau bapak-bapak nanti berangkat sama ibu-ibu, bapak harus siap menghabiskan sisa ibu. Bayangkan dalam satu kali pernikahan, ratusan piring berisi nasi, rolade, kemudian rendang, nauk kayak kene, segala macam loh bang. Ayah kene bisa potong kene tak ayah, rolade. Bayangkan kalau ada 500 piring berisi setengah piring, kali berapa ribu? Itu sudah tabzir namanya. Dan itu tidak islami. Ada seperti itulah yang kita hindari. Jadi kalau bapak-bapak ke undangan nanti, bapak sebagai undangan, ambil sebatas kemampuan perut kita. Kalau misalnya masih kurang, tenang nambah we tuh. Daripada bersisa. Lagi pula kita makan, ya bukan kita ya, kebanyakan ngambil banyak, sapungklu tebeak, nyokot dari setan, bakso tahu, empe-empe, es krim, jupa-jupa. Lu tadi tebeak. Kemunang tadi. Di dalam orang kaya, ini sedih bedanya orang kaya dengan orang yang tidak kaya. Orang kaya, onang-anana, amplopnya gede, daharna saeutik. Orang nu teu pati kaya, ngamplopna saeutik, daharna gede. Gitu. Nah, siapapun kita, Bapak, kalau menjadi undangan, datanglah ke undangan, kemudian ngambil sebatas kemampuan perut kita agar tidak tersisa. Sebabkan 4 larangan dalam makan itu harus kita terapkan. 1, jangan pakai tangan kiri. Yang kedua, jangan sambil berdiri. Yang ketiga, jangan ditiup kalau panas. Yang keempat, jangan bersisa. Minimal 4 larangan itu dijalankan ketika makan di tempat yang pesta-pesta kayak gitu. Kalau kita sebagai yang hajatnya nih kita penyelenggaranya, harus selalu diingatkan kepada para undangan, mohon ambil makanan sebatas kemampuan sendiri, perutnya sendiri, tidak boleh bersisa, tidak boleh berdiri, tidak boleh menggunakan tangan kiri. Jadi artinya harus menyediakan tempat duduk Bapak kalau hajat. Tong diantepkeun lempangan, bari ngobrol lumpang, tetap tidak boleh sambil berdiri. Walaupun di gedung, di hotel, di istana sama. Harus sambil duduk tetap. Jadi kalau penyelenggaranya, Bapak Ibu, penyelenggara hajatnya harus menyediakan tempat. Kemenang bari lelumpangan. Nah, mungkin setelah ini Bapak nanti ada undangan nih hari ini mungkin. Coba tolong diterapkan makannya jangan bersisa, jangan sambil berdiri, jangan sambil pakai tangan kiri, dan jangan ditiup kalau panas. Itu syariat gitu ya. Mudah-mudahan Bapak. Sebab ini sangat sering terjadi ya, sangat sering terjadi. Dan saya selalu menekankan kepada anak, kepada istri, tidak boleh bersisa. Termasuk di rumah, Bapak biasakan di rumah juga gitu. Kalau biasakan makan banyak tapi nyesa gitu. Ngambil aja sedikit. Dan itu akan menjadi tabzir. Kalau di tempat hajat ratusan piring yang bersisa itu. Leuheung lamun aya ngamanfaatkeunnya. Ada orang yang berbaik hati menyelamatkan, dikumpulkan dah nasi bekas dikumpulkan, ada yang mengumpulkan ayam suwirnya juga ada itu. Kadang-kadang saya pernah lihat dikumpulkan ayam suwir nanti kumpulkan, tinggal digoreng deui meureun itu teh. Meureun gitu. Tapi mudah-mudahan dimanfaatkan sih. Minimal diparabkeun ka lauk atau ka hayam.
Nah, kalau misalnya bapak bapak teh tidak bisa menghabiskan di tempat pernikahan itu, udah kenyang banget, terlanjur banyak ngambilnya, bawa. Saya sana bawa. Harus tanggung jawab itu tuh. Jangan diantepkan di tempat itu, siapa yang mau memanfaatkan? Bawa. Dibungkus. Nanti di rumah boleh diberikan ke ayam, kucing, itu manfaat. Termasuk air gelas dicolok diinum seetik tinggalkan. Itu sama tafsir. Kalau begitu gimana? Bawa itu air. Di perjalanan kan nanti mau minum lagi tuh, di mobil, di motor, minum. Amun kegeges engap, itu minuman di gelas boleh disedekahkan ke tanaman. Jadi pahala. Tetapi ican atau cai segelas. Kalau iya mau ngajar cai gelas teh. Karena sasedot. Tapi ican kan? Itu berapa rupiah itu harganya? Sudah dihitung. Nah, kebiasaan kita yang buruk mohon dikurangi. Jadi kalau misalnya dikasih botol seperti ini nih, ya ini mah bisa dibawa nih ya. Setelah diminum ya dibawa sisa. Termasuk yang di gelas juga sudah dicolok, diminum, sisanya tanggung jawab sendiri. Mau disiramkan ke tanaman, mau dimasukin ke akuarium boleh. Yang jelas tidak sia-sia. Sebab kalimatnya wala tubazir tabziro. Jangan kalian tabzir setabzir-tabzirnya. Ya, innal mubazirin akan ikhwana syayatin. Orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu ikhwannya syaitan. Itu ya. Demikian saja, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat. Terutama saya juga menasihati diri saya sendiri ya. Bisa ada hal-hal yang tabzir, jangan sampai kita menghambur-hamburkan makanan rezeki dari Allah. Jangan sampai ya. Termasuk ketika pernikahan nanti Bapak yang akan mengadakan hajat atau pernikahan, mohon selektif terhadap adat ya, jangan sampai menyalahi syariat. Sebab secara syariat pernikahan itu ya tidak ribet ya, simpel saja. Ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada 2 orang saksi laki-laki dan ijab kabul seperti aja. Setelah itu boleh langsung resepsi. Dan ketika resepsinya mohon juga tidak bertentangan dengan aturan makan dalam Islam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.